Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ada lebih banyak tanaman spiritual di jalan. Lingzi neraka gelap, anggrek hitam, bunga tanpa cahaya. Banyak orang tidak peduli dengan tanaman spiritual dan semua berpikir untuk mendapatkan bagian dari beruang primordial emas. Namun, sepertinya ada beberapa orang yang sangat rasional. Mereka tidak berlari secepat itu dan bahkan berhenti untuk mengumpulkan tanaman spiritual. Ketika orang-orang menyadari intensitas persaingan, tentu ada cukup banyak dari mereka yang bisa menerima keadaan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih akan mengikuti kompetisi, mereka mengejar hal-hal dengan persaingan yang lebih rendah. Meski begitu, masih cukup banyak dari mereka yang berkelahi. Ini membuat suasananya sedikit aneh. Banyak aliansi mulai menjadi tidak stabil. Setidaknya, mereka tidak lagi mempercayai satu sama lain. Beruang primordial emas akan segera muncul, dan tanaman spiritual ini seperti sekering untuk ledakan. Sudah ada beberapa kasus di mana orang melancarkan serangan diam-diam terhadap pasangan mereka atas beberapa tanaman obat. Ini membuat semua orang waspada terhadap orang-orang di sebelah mereka, terutama mereka yang telah membentuk aliansi di saat-saat terakhir. Karena pemikiran rumit seperti itu muncul, itu menunjukkan bahwa aliansi telah berakhir. Lihat, itu beruang primordial emas. Itu sangat besar. Seseorang melihat beruang primordial emas dan tidak bisa menahan napas. Ketika King Sui melihatnya, dia juga terkejut. Ini adalah Golden Primordial Bear yang berbaring dalam posisi sujud. Tingginya sekitar 5.000 meter dan tebal serta masif yang tak terlukiskan, seperti gunung. Hampir tidak mungkin untuk menyimpan sesuatu seperti ini ke dalam peralatan interspatial. Mengesampingkan bahwa peralatan interspatial kebanyakan orang tidak akan mampu menangani ukurannya, bahkan jika mereka bisa menyimpannya ke dalam peralatan interspatial mereka secara teoritis, mereka kekurangan energi roh untuk memindahkannya. Ini adalah Golden Primordial Bear dan bahkan jika itu sudah mati, itu bukanlah sesuatu yang dapat digerakkan oleh energi roh Peak Martial Saint. Tidak bisa menyimpannya. Mendengar seseorang meneriakkan itu, seorang pemuda tertawa, "Dasar bodoh, ini beruang primordial emas. Namun, Anda berpikir untuk menyimpannya begitu saja. Idiot." Saat ini, semua orang setengah mengelilingi beruang primordial emas yang besar. Tidak ada yang berani melakukan langkah pertama karena takut menjadi sasaran orang lain. Pada akhirnya, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke beberapa kekuatan besar di antara manusia dan binatang iblis. King Sui melihat sekeliling dan diam-diam mengeluarkan binatang pembunuh naga. Sebelumnya, King Sui telah merasakan bahwa bulu Golden Primordial Bear ini sangat keras sehingga bahkan bilahnya tidak akan dapat merobeknya. Namun, karakteristik utama dari binatang pembunuh naga adalah ketajamannya dan dengan demikian, ia mampu menembusnya. Selain itu, beruang primordial emas telah mati untuk waktu yang lama, dan dengan demikian ketangguhan kulitnya telah menurun drastis dibandingkan dengan saat ia masih hidup. King Sui menggunakan pikirannya untuk memberitahu binatang pembunuh naga agar mendekati beruang primordial emas. Dia mungkin harus menjadi orang yang memulai kegembiraan ini hari ini. King Sui tersenyum tipis. Meskipun dia baru saja menyelesaikan tempur fisiknya sebelum perjalanan ini, tubuhnya pasti melebihi dari Desolate Beast remaja berdarah murni. Desolate Beast berdarah murni di sini masih muda dan berusia di bawah 100 tahun atau bahkan mungkin di bawah 50 tahun. King Sui akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah bahkan jika dia harus melawan mereka secara langsung. Ini terlepas dari kenyataan bahwa lebih sulit bagi King Sui untuk meredam tubuhnya dibandingkan dengan Desolate Beast. Tidak ada yang memperhatikan bahwa binatang pembunuh naga perlahan-lahan semakin dekat dengan beruang primordial emas. Beruang primordial emas terlalu besar dan dengan demikian,
Tidak ada yang memperhatikan apapun meskipun binatang iblis yang tampan seukuran sapi perlahan-lahan merayap ke arahnya. Ada banyak binatang iblis di dunia yang terlihat bagus, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan binatang pembunuh naga ini. Beberapa kekuatan kuat yang sedang ditatap juga merasa sedikit kehilangan. Tidak ada yang mau mengambil langkah pertama. Namun, pada saat itu, sesosok lincah berlari menuju tubuh Golden Primordial Bear. Itu adalah binatang pembunuh naga. Pergerakannya secepat kilat, dan tanduk spiral tajamnya membuat sobek langsung pada tubuh beruang. Kemudian, ia membuka mulutnya untuk menggigit dagingnya. Seluruh tubuhnya melesat ke dalam Golden Primordial Bear. Seluruh proses ini sangat cepat. Itu menembus melalui usus beruang dan bukan kepala tempat tengkorak itu berada. Meski begitu, ini masih mengejutkan banyak orang. Hampir seketika lebih dari 1000 orang menyerang ke arah binatang pembunuh naga. Serangan yang kuat itu seperti kilatan petir dan gemuruh guntur. Pada saat ini, semua orang di sini tampaknya selaras saat mereka menyerang Golden Primordial Bear. Binatang pembunuh naga melesat ke belakang beruang primordial emas hanya untuk menyadari bahwa dagingnya sangat kokoh. Terlepas dari ketajamannya yang luar biasa, binatang pembunuh naga juga sangat lelah. Jika itu adalah Golden Primordial Bear yang masih hidup, maka binatang pembunuh naga tidak akan bisa menembus tubuhnya. Binatang pembunuh naga tidak berencana menjadikan dirinya target hidup dan dengan demikian, ia terus bergerak lebih jauh ke tempat hati dan nyali beruang itu berada. Itu adalah hati dan nyali yang besar. Hal-hal ini terlalu berharga, dan binatang pembunuh naga begitu saja mulai memakannya. Meskipun binatang pembunuh naga itu hanya seukuran gajah, tidak ada masalah memakan sepotong daging dengan ukuran tubuhnya. King Sui secara alami tahu apa yang dilakukan binatang pembunuh naga, tetapi dia merasa itu tampak agak terlalu boros. Keberanian Golden Primordial Bear jelas merupakan hal-hal yang baik, sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan sebagai dewa. Binatang pembunuh naga hanya memakan beberapa gigitan sebelum merasa bahwa itu tidak enak dan sebaliknya, itu masuk ke hati. Itu kemudian melanjutkan untuk memakan sebagian besar jantung. Jantung mengandung energi yang sangat besar. Itu adalah organ yang menghasilkan darah, dan tubuh binatang pembunuh naga telah menyerap sejumlah besar energi dengan memakannya. Binatang pembunuh naga itu sendiri adalah keberadaan yang aneh untuk memulai dan sekarang, itu telah mengambil setengah dari hati beruang primordial emas. Sumber dari primordial bloodline Golden Primordial Bear adalah jantung tempat esensi darah diciptakan. Itu adalah inti Golden Primordial Bear dan jika beberapa binatang iblis lain memakan setengahnya, mereka mungkin akan meledak dan mati. Namun, binatang pembunuh naga tidak merasakan ketidaknyamanan. Ia hanya merasakan bahwa ada sejumlah besar energi yang bentrok di dalam tubuhnya, dan beberapa perubahan aneh akan terjadi di dalamnya. Saat ini, semua orang di luar telah berlari ke tempat beruang primordial emas berada, senjata mereka keluar. Mereka mulai menebas beruang primordial emas, berharap mendapatkan daging dan darahnya, kulit, tulang, dan lainnya. Adapun tengkorak, banyak orang tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan mereka dan dengan demikian, mereka berharap bisa mendapatkan sepotong daging atau kulitnya. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan organnya jika beruntung. Sungguh sulit, kulit ini tidak bisa dibuka. Benar, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, pedangmu sangat tajam, bisakah kamu meminjamkannya padaku sebentar? Seseorang melihat bahwa pedang seseorang berhasil memotong Golden Primordial Bear dan mendapatkan sepotong besar daging untuk dirinya sendiri. Pria itu tersenyum dan bertanya, apakah kamu yakin ingin meminjamnya? Pria yang bertanya sebelumnya melihat kilatan dingin di mata pria itu dan dengan cepat berkata, saya hanya bercanda. Aku tidak akan mengganggumu. Banyak kasus seperti itu terjadi, tetapi di tempat lain, orang-orang hanya menyambar pisau dan dagingnya. Binatang iblis telah bergabung juga, dan pertempuran kacau pecah. Segera, tangisan dan kutukan yang menyakitkan memenuhi tempat itu.
Kedua telapak tangan beruang telah diambil oleh sekelompok orang dari naga Asure dan sekelompok binatang iblis. Telapak tangannya sangat besar dan bagus juga. King Sui juga mendapatkannya. Selama proses ini, dia juga berhubungan dengan binatang pembunuh naga untuk menyimpan sisa-sisa jantung dan nyali yang hampir utuh ke dalam alam Valet Jade Immortal. Saudara, kamu benar-benar memiliki sarana yang hebat. Binatang iblis yang dimulai pada awalnya adalah milikmu, kan? Tepat ketika King Sui menyimpan beruang dan hal-hal lain, sebuah suara terdengar. King Sui tersenyum dan menatap pemuda ini. Dia adalah pemuda yang telah menggunakan tendangan naga angin, dan dia sekarang tersenyum ketika dia melihat King Sui. Dia tampak sangat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi di wajahnya. Saat ini, suaranya tidak terlalu keras, tetapi banyak orang mendengarnya dan sekarang melihat King Sui dengan heran. Apakah ada masalah? Jika tidak, saya akan mendapatkan daging untuk diri saya sendiri. Meskipun saya tidak tahu berapa lama beruang primordial emas ini mati, dagingnya masih sangat segar dan lezat. King Sui tidak mengakui atau menyangkal tetapi hanya mengatakan bahwa dia tidak bebas. Bisakah kita bicara tentang sesuatu? Pemuda itu tersenyum dan berkata, masih sangat damai. Tidak tertarik, kata King Sui langsung. Ini tentang tengkorak. Ada orang-orang itu dan binatang iblis berdarah murni di luar sana. Jika kami bekerja sama, kami mungkin bisa mendapatkan tengkorak. Jika tidak, tengkorak itu pasti akan berakhir di salah satu tangan mereka. Meskipun King Sui mengatakan dia tidak tertarik, pemuda itu masih terus berbicara. King Sui melihat kekejaman dan ketegasan di mata pemuda itu. Dia tahu bahwa orang ini ingin menggunakan dia untuk mendapatkan tengkorak itu. Sepertinya pemuda itu ingin menggunakan binatang pembunuh naga miliknya. Bagaimana kita bekerja sama? King Sui melihat ada banyak orang di sekitar mereka. Jika dia tidak menyetujui kerjasama tersebut, pemuda itu mungkin akan memiliki sarana untuk menjadikannya target bagi orang lain di sekitar mereka. Misalnya, pemuda itu bisa meneriakkan apa yang didapat King Sui, atau bahwa binatang iblis itu miliknya. Ketika itu terjadi, binatang iblis berdarah murni itu pertama-tama akan datang untuk menyingkirkannya. Bagaimanapun, dia memiliki kesempatan untuk mencuri tengkorak itu. Pasti akan ada konflik antara orang-orang ini dan ketika sesuatu yang sedikit lebih baik muncul, seperti Origin Essence Pill, pasti akan ada pertempuran hebat. Pada saat itu, saya akan menciptakan kesempatan bagi binatang iblis Anda untuk menyelinap untuk menggali tengkorak. Pemuda itu tampaknya yakin bahwa King Sui akan menyetujui kerja sama tersebut. Tidak ada teknis yang terlibat dalam kerjasama ini. Ini berarti orang ini ingin membiarkan King Sui mendapatkan tengkorak itu dan kemudian dia akan memikirkan cara untuk mendapatkannya dari King Sui. Ini akan membuat King Sui menjadi sasaran bagi banyak orang, menjadi kambing hitam sementara dia bisa melarikan diri tanpa cedera. King Sui bukanlah anak yang bodoh dan bisa melihat apa yang direncanakan pemuda itu. Namun, dia masih mengangguk, baiklah, kita akan melakukannya dengan cara ini. Pil esensi asal. Lihat, macan putih itu mendapatkan pil essence origin. Itu barang bagus. Seseorang baru saja meneriakkan ini ketika seseorang dari si Moving Immortal Palace menyerbu, mengangkat tangannya dan membentuk jejak telapak tangan yang besar. Beng! Macan putih terangkat oleh jejak telapak tangan besar dan terbang menuju tempat manusia berkumpul. Tuan Muda Fang Istana Abadi Pencabutan Bintang, wanita klan Beiming, dan beberapa orang misterius ada di sana. Tiba-tiba, mereka semua melepaskan gerakan membunuh mereka. Macan putih langsung tegang. Sebelumnya, itu telah ditarik oleh si Moving Art Immortal Palaces si Moving Art dan ditekan oleh banyak orang. Itu tidak mau menerima hal-hal ketika dia melihat begitu banyak teknik pembunuhan hebat yang ditargetkan padanya dan tiba-tiba meledak dalam cahaya putih. Ledakan diri, duar. Ketika macan putih berdarah murni ini melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari kematian, ia meledak sendiri, ingin meledakkan semua orang ini bersamanya. Keturunan Western White Tiger yang berdarah murni sangat menentukan,
Tetapi itu benar-benar berakhir dalam keadaan yang buruk untuk dipaksa meledak sendiri. Energi besar dan agung dengan cepat menyebar dan pada saat itu juga, wajah semua orang di sekitarnya berubah. Beberapa orang belum yakin seperti apa situasinya ketika pusaran yang sangat menakutkan meluas. Orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat, ledakan besar terdengar. Sebuah area besar dari cahaya putih memanjang dari ledakan, melibatkan orang-orang di sekitarnya dan mereka dengan cepat menghilang ke udara tipis. Meskipun Tuan Muda Fang dan wanita dari klan Beiming telah mundur karena tanda bahaya pertama, mereka masih mengalami kerusakan yang cukup besar. Pria dari Si Moving Immortal Palace menghabiskan sejumlah besar kekuatannya dari melakukan Si Moving Art. Untuk menghadapi hal seperti itu tepat setelah dia baru saja melakukan gerakannya adalah di luar dugaannya. Bagaimanapun, ledakan diri membutuhkan tekad yang terlalu besar. Itu juga karena ini Tuan Muda Fang dan wanita dari klan Beiming menyemburkan darah segar dan menerima luka yang cukup serius. Tuan Muda Ming yang memindahkan Istana Abadi Laut juga terluka parah dengan sejumlah besar organ internalnya hancur. Dia telah kehilangan lengan dengan sebagian besar bahunya juga. Area cahaya kuat muncul di area di mana macan putih meledak. Tidak ada orang di sana dan saat itu, tidak ada yang melihat bahwa benang laba-laba tipis dan panjang telah menjerat Origin Essence Pill dan mengambilnya kembali. Saat ini, laba-laba naga dalam bentuk seorang wanita yang mengenakan gaun hijau dengan mantel di atasnya. Suara laba-laba naga bukan lagi suara gadis muda. Dia terdengar seperti wanita muda sekarang. Suaranya terdengar sedikit androgini tapi juga sangat enak didengar. King Sui memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Tidak hanya King Sui, tetapi bahkan gajah naga bersisik emas, Phoenix gelap, dan yang lainnya memperlakukan laba-laba naga dengan sangat baik. Usia mentalnya paling muda dan ketika dia memiliki kecerdasan, dia masih terlalu muda. Ketika lingkungan kembali ke keadaan semula, binatang pembunuh naga telah menghilang. Pil Essence Origin Golden Primordial Bear juga telah menghilang. Itu berisi semua esensi asal beruang primordial emas dan meskipun itu telah mati untuk waktu yang lama dan sebagian besar telah menghilang, itu masih menyimpan jumlah energi yang menakutkan. Mustahil bagi binatang iblis biasa untuk menelannya sekaligus. Kalau tidak, mereka akan benar-benar meledak. Pil Essence Origin dapat disempurnakan menjadi pil obat dan dipecah. Jika tidak, bahkan keberadaan seperti binatang pembunuh naga akan meledak setelah memakannya. Ini hanya awal. Macan putih dipaksa untuk meledakkan dirinya sendiri, dan manusia tidak mendapatkan banyak manfaat dari ini. 3 dari Tuan Manusia telah kehilangan kehebatan pertempuran mereka dan Tuan Muda Ming dari Si Moving Immortal Palace bahkan mungkin memiliki masalah untuk keluar dari tempat itu hidup-hidup. Dia terluka sangat parah, dan binatang iblis pasti tidak akan melepaskannya. Dum-dum-dum, gelombang belo ganas terdengar, dan banteng emas surgawi itu berlari ke lautan orang, menabrak. Pancaran cahaya yang menakutkan keluar dari kakinya, dan orang-orang yang terkena cahaya dimutilasi seolah-olah mereka telah dipotong oleh pisau tajam. Ada juga banyak manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk membantai binatang iblis di sekitar mereka. Pertarungan yang benar-benar kacau dimulai dari saat macan putih meledak, dan itu memperburuk keadaan. Di sisi lain, masih ada manusia atau binatang iblis yang masih meletakkan tangan mereka di tubuh beruang primordial emas. Namun, begitu salah satu dari mereka menemukan sesuatu yang tidak buruk, mereka akan menjadi target hidup terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang. Itu adalah keadaan yang mengerikan. Terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang iblis, mereka memiliki keserakahan yang luar biasa dan berharap mereka cukup beruntung. Oleh karena itu, meskipun banyak dari mereka telah menemukan sesuatu yang baik, mereka semua pada akhirnya akan kehilangannya. Kejahatan mereka hanya karena mereka memiliki harta karun yang besar. Tetapi ketika harta karun itu ada di hadapan mereka, bagaimana mereka bisa menolak? Ada terlalu sedikit dari mereka yang bisa berpaling dari godaan ketika itu tepat di hadapan mereka.
Itu adalah sesuatu yang memungkinkan mereka untuk mencapai kesuksesan besar, memiliki semua yang mereka inginkan dalam hidup, menikmati hidup mereka dalam kekayaan, dan dikelilingi oleh istri, selir, dan wanita cantik. Itu tepat di depan mereka. Tanpa itu, mereka akan menjadi tidak berguna. Selama masa-masa seperti ini, banyak orang akan memilih untuk berjudi, meskipun itu mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka mati, itu hanya berarti bahwa ini tidak dimaksudkan dan mereka tidak memiliki siapapun untuk disalahkan. Tetapi jika mereka berhasil, mereka akan segera melambung tinggi. Itu sepadan tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar. King Sui berdiri di dekat kelompok mereka, kekuatan pembunuh naga. Banyak hal yang terjadi sebelumnya, menyebabkan banyak tim yang terbentuk di menit-menit terakhir bubar. King Sui dan Wang Ping mengambil inisiatif untuk berdiri sedikit terpisah dari kekuatan pembunuh naga. Itu karena beberapa dari mereka sudah memiliki penjagaan terhadap King Sui dan Wang Ping. Di sisi lain, Gu Yaoyao tidak mau membiarkan King Sui berdiri begitu jauh. Namun, melihat bahwa King Sui masih memilih untuk menjaga jarak yang sesuai, dia mengomentarinya beberapa kali. Tapi terkadang, kata-kata tidak berguna. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terlebih lagi, mereka benar-benar hanya sebuah grup yang terbentuk di saat-saat terakhir dan tidak memiliki banyak ikatan di antara mereka, apalagi perasaan yang kuat. Binatang pembunuh naga telah memasuki otak beruang primordial emas, tampaknya telah melakukan kontak dengan tengkorak. Giginya yang tajam telah menggigit semua yang ada di sekitarnya. Bahkan dengan gigitan mengerikan binatang pembunuh naga, masih membutuhkan banyak usaha untuk mematahkan tengkorak Golden Primordial Bear. Karena tim Dragon Slaying Force telah datang sejauh ini, mereka juga berharap bisa mendapatkan sesuatu. Masing-masing memiliki sedikit kulit atau daging. Sedikit saja ini tidak akan menimbulkan kecemburuan dari orang lain. Mereka paling banyak mendapat potongan tulang. Tulang tidak hanya bisa dimasak menjadi kaldu, tapi juga bisa diubah menjadi senjata atau ditambahkan ke benda lain untuk menempa senjata atau baju besi. Pemandangan sungai darah membanjiri tempat itu. Namun, yang hidup akan berusaha keras untuk mencari sesuatu. Bahkan orang mati pun akan dirampok. Tak butuh waktu lama bagi mayat untuk menumpuk menjadi gunung. Tumpukan binatang iblis besar lebih tinggi dari manusia. Bagaimanapun, ukuran binatang iblis berkali-kali lipat dari ukuran manusia. Banteng emas surgawi sangat mendominasi dan kuat, dan mengambil area yang luas untuk dirinya sendiri. Selain banteng emas surgawi, ada juga Raja Babi Suci. Hog ilahi yang besar itu memiliki taring yang lebih besar daripada gajah besar, cakar yang tajam, dan tubuh yang seperti gunung kecil. Mulutnya yang besar bahkan bisa menggigit kulit beruang primordial emas. Itu telah memakan cukup banyak daging beruang primordial emas, dan tubuhnya sekarang berkilau dalam warna emas. Manfaatnya sangat banyak dan cukup banyak orang di sekitarnya telah terbunuh oleh gadingnya. Ada banyak gajah surgawi dengan kekuatan tak terbatas. Gading mereka yang besar dan tajam bisa menembus gunung. Mereka juga memiliki pertahanan yang kuat, seperti kulit dan daging yang tebal. Mereka dikatakan sebagai favorit para dewa, dan setiap kali 4 kaki besar mereka menginjak, mereka akan mampu menjatuhkan banyak orang. King Sui mendapatkan telapak tangannya di samping sejumlah hal lainnya. Namun, dia kebetulan menemukan pria dari 9 benua asosiasi bela diri yang ingin bekerja sama dengannya. Dia tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah binatang pembunuh naga yang berada di dekat King Sui. Itu berkilauan emas, salah satu dari 4 telapak tangan beruang. Wajah King Sui berubah. Orang ini mencoba untuk mengalihkan kesalahan. Pan Gang menangkapnya secara refleks dan ketika dia melihatnya, dia tampak terkejut. Namun, dia tidak bodoh. Telapak tangan beruang adalah bagian yang sangat berharga dari beruang primordial emas. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Origin Essence Pil, tengkorak, dan beberapa bagian lainnya, itu pasti bisa dianggap sebagai salah satu hal terbaik yang tersedia. Telapak tangan beruang itu sangat tajam dan kuat.
Jika itu ditambahkan ke dalam proses menempa senjata, senjata itu pasti akan menjadi artefak ilahi, dan bahkan mungkin ada kejutan yang tak terduga. Seperti yang diharapkan, situasinya sangat kompleks. Banyak orang dan binatang iblis marah karena semua pembunuhan itu. Saat target muncul, mereka akan membunuh sebelum melakukan apapun. Tempat ini segera menjadi target semua binatang iblis, dan bahkan beberapa manusia juga. Melihat bahwa ada begitu banyak binatang iblis dan manusia, jika King Sui ingin menyelamatkan binatang pembunuh naga, dia harus membunuh binatang iblis dengan kekuatan yang cukup. Dengan itu, dia mungkin bisa mengejutkan yang lain dan kemudian mengambil telapak tangan beruang atau melemparkannya keluar untuk mengubah target ke orang lain. Binatang yang menyerang di depan adalah Raja Babi Suci yang paling ganas. King Sui tidak tahu seberapa kuat Divine Hog King di luar, tetapi itu hanya di peak Martial Saint di sini. Namun, dia melihat bahwa itu memiliki tubuh berminyak dan kulit setebal beberapa meter. Kulitnya seperti baja, dengan bulunya berdiri seperti landak. Kaisar Qi, transposisi bintang. King Sui tidak menggunakan teknik lain. Tubuh fisiknya hanya di level Martial Saint. Jadi, ini sudah batasnya, dan tidak ada cara baginya untuk memperkuatnya lebih jauh karena ada batasan yang diberlakukan di sana. Namun, dia bisa memberikan bala bantuan kepada orang lain. Memikirkan hal ini, King Sui dengan cepat mengaktifkan formasinya dan Battle God Halo. Masih ada perbedaan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Ini adalah masalah batasan individu. Banyak orang tidak dapat mencapai batas alam kultivasi mereka karena itu terlalu sulit. Oleh karena itu, pada saat-saat seperti ini, kemampuan mendukung dan memperkuat dapat digunakan. Booming, suara yang mencengangkan terdengar. King Sui dapat menyebabkan Divine Hog King meledak di wilayahnya saat ini. Stellar Transposition mengabaikan pertahanan lawan, menyerang bagian dalam Divine Hog King, menghancurkan bagiannya yang paling rapuh. Groar, teriakan kesakitan singkat terdengar, dan tubuh besar Raja Hog Ilahi yang seperti gunung tiba-tiba runtuh. Itu berguling beberapa putaran di tanah dan berhenti bergerak lagi. Itu telah mengisi dengan kecepatan yang sangat cepat sebelumnya. Bunuh instan, Raja Hog Ilahi yang kuat dan mendominasi mati begitu saja. Ini membuat semua binatang iblis berhenti. King Sui naik untuk meraih salah satu kaki besar Raja Hog Ilahi dan mengangkatnya. Ini mengejutkan banyak orang. Kekuatan macam apa ini? Ada cukup banyak orang di sini yang benar-benar bisa mengangkat beban sebanyak ini, terutama orang yang melunakkan tubuh mereka. Namun, pasti tidak banyak orang yang mampu mengangkat beban ini dengan mudah hanya dengan satu tangan. Bahkan Desolate Beast berdarah murni remaja hanya akan hampir tidak bisa mencapai ini. Banyak orang mundur. Jika mereka dipukul oleh mayat Raja Hog Ilahi yang besar ini, mereka mungkin akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Kemunculan tiba-tiba dari keberadaan yang kuat seperti King Sui mengejutkan setiap pria dan binatang iblis. Eksistensi macam apa Raja Babi Ilahi itu? Hanya ada sedikit orang di sini yang bisa menyakiti Raja Babi Suci. Dan kebanyakan orang mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya yang menakutkan. Tetapi untuk berpikir bahwa pemuda ini telah berhasil membunuhnya dalam satu pukulan. Ketika Pan Gang melihat ini, dia melemparkan telapak tangan beruang ke King Sui, "Terima kasih." King Sui menerimanya dan setelah beberapa pemikiran, melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. "Jangan terlalu sopan, kita berada di tim yang sama." Wajah pria dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua berubah suram. Dia telah mengorbankan telapak tangan beruang ini untuk menyingkirkan King Sui. Dia ingin melemparkannya ke King Sui tetapi merasa itu akan membuat niatnya terlalu jelas. Dia tahu bahwa King Sui berada di grup yang sama dengan beberapa orang ini dan itu akan menghasilkan efek yang sama untuk melemparkannya ke anggota lain dalam kelompok. Ini adalah apa yang dia rencanakan, tetapi hasilnya terlalu mencengangkan. Rasanya seolah-olah dia baru saja membuang sesuatu yang baik tanpa imbalan apapun. Apalagi kesepakatan mereka dianggap batal.
Tidak ada gunanya baginya untuk mengalihkan kesalahan lagi kecuali King Sui mendapatkan tengkoraknya. Jika tidak ada yang mau menyinggung King Sui. Siapa ini? Dia terlalu tangguh untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi Divine Hawk King secara instan. Saya merasa bahwa dia lebih seperti Desolate Beast berdarah murni. Sial, dia bahkan lebih kejam dari binatang buas itu. Aku pikir juga begitu. Tapi ini hal yang bagus. Setidaknya, binatang iblis itu harus lebih berhati-hati sekarang. Kali ini, akan ada lebih banyak manusia yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Ini kabar baik untuk kota Kaoshan. Hal-hal ternyata tidak berbeda dari harapan King Sui. Lagi pula, ada begitu banyak binatang iblis dan manusia. Jika mereka semua menyerangnya bersama, itu akan menjadi keadaan yang mengerikan. King Sui memandang ke arah pria dari 9 benua asosiasi bela diri yang juga melihat King Sui dengan sangat tenang, seolah-olah tindakan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, pria itu mengalihkan pandangannya ke kepala beruang primordial emas. Itu karena dia tahu bahwa binatang pembunuh naga ada di dalam. Meskipun tidak ada yang berani bergerak melawan King Sui sekarang, dia tidak yakin apa yang akan terjadi nanti. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa dia telah mendapatkan cukup banyak barang bagus, mungkin akan ada cukup banyak orang yang akan mengambil tindakan terhadapnya. Orang-orang rela mati demi uang. King Sui benar-benar membenci pemuda ini dari asosiasi bela diri 9 benua. Dia merasa bahwa orang ini pasti tidak akan meninggalkan sesuatu, tetapi King Sui tidak takut. Jika pemuda itu ingin menyinggung perasaannya, maka King Sui akan membiarkannya tinggal di sana selamanya. Pada saat ini, binatang pembunuh naga telah mendapatkan tengkoraknya dan mengirim pikiran ke King Sui. King Sui tersenyum. Saat ini, apa yang perlu dia lakukan adalah mengirim binatang pembunuh naga ke alam Valet Jade Immortal tanpa orang lain menyadarinya. Setelah itu, dia akan menjadi pemenang terbesar di antara semua orang yang hadir. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan kemudian memotong potongan-potongan besar Golden Primordial Bear seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Golden Battle Halberd sangat tajam dan terkadang, ia memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan apapun kondisinya. King Sui memiliki kekuatan yang cukup dan dengan demikian berhasil lolos dengan potongan yang cukup besar dalam waktu singkat. Potongan daging itu masih memiliki tulang dan pembuluh darah utuh tanpa ada darah yang keluar. Namun, bahkan darahnya adalah sesuatu yang baik. Saat King Sui bergerak, yang lainnya juga melakukannya. Semuanya mulai memotong tubuh beruang primordial emas. Tubuhnya terlalu besar dan banyak orang tidak mampu menembus pertahanannya. Namun, mereka masih tidak mau menyerah dan akan terus menggiling, berharap bisa lolos dengan sepotong daging atau kulit beruang primordial emas. King Sui kuat dan dengan demikian berhasil mengambil tempat di dekat dada beruang. Dia tahu bahwa binatang pembunuh naga telah memakan cukup banyak daging dan organ Golden Primordial Bear, memurnikannya dan menjadi jauh lebih kuat. Yang terpenting, binatang pembunuh naga sekarang juga memiliki 50% dari Primordial Bloodline. Sebagian besar hati Golden Primordial Bear yang telah dimakan oleh binatang pembunuh naga adalah sumber dari Primordial Bloodline-nya. Oleh karena itu, saat ini, binatang pembunuh naga dapat maju dan menerobos bagian dalam tubuh Golden Primordial Bear dengan lebih mudah. Itu menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Banyak orang memperhatikan King Sui, dan pada saat ini, dia memanggil Gunung 9 Benua dan menghancurkannya langsung ke arah kepala Golden Primordial Bear. King Sui, di sisi lain, berkilau dalam cahaya keemasan yang cemerlang. Gunung 9 Benua menghantam kepala beruang primordial emas, tempat yang paling dikhawatirkan semua orang. Bahkan jika banyak orang tidak dapat memperolehnya, mereka ingin mencari tahu siapa yang mendapatkannya. Pada saat ini, banyak orang terkejut melihat sesuatu seperti gunung kecil menghantam kepala Golden Primordial Bear. Pria dari 9 benua asosiasi bela diri juga terkejut. Namun, dia tidak melihat di mana gunung 9 benua telah menabrak tetapi melihat ke arah King Sui sebagai gantinya.
Ketika dia melihat cahaya keemasan yang menusuk itu, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Dia dengan cepat menendang ke arah King Sui. Sudut bibir King Sui melengkung menjadi sedikit senyum dan dia juga menendang. Tendangan tail whip harimau. Kemudian, sesuatu yang seperti bayangan melesat ke tubuh King Sui. Itu adalah binatang pembunuh naga. Pada saat yang sama, kaki King Sui bertabrakan dengan kaki pria itu dari Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Duar. Kecakapan menyerang King Sui tidak begitu menakutkan seperti ketika dia berada di luar, tetapi itu masih dianggap menakutkan di tingkat martial scene. Kekuatan merusak Tiger Tail Whip Kick cukup bagus, dan itu sedikit ganas. Namun, tendangan pria itu juga kuat, dan dia berhasil menghentikan tendangan King Sui. King Sui terkejut, begitu pula pria itu. Namun, King Sui telah memanggil kembali bersama binatang pembunuh naga dan dia sekarang adalah pemenang terbesar dalam buku besar beruang primordial emas. Serahkan tengkorak beruang primordial emas. Kalau tidak, orang-orang di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu tersenyum dingin dan menatap King Sui. Apa? Dia sudah mendapatkan tengkorak Golden Primordial Bear. Bagaimana mungkin? Dia memiliki binatang iblis yang melesat ke kepala beruang primordial emas tadi. Itu adalah binatang pembunuh naga. Apakah kalian tahu tentang binatang pembunuh naga? Apa? Itu adalah binatang pembunuh naga. Jika itu masalahnya, maka sudah pasti tengkorak beruang primordial emas telah hilang. King Sui memasuki pusat perhatian sekali lagi. Tapi dia memandang pria dari 9 benua Asosiasi Bela Diri dan bertanya, apakah kalian tahu mengapa dia melempar telapak tangan beruang ke sini sebelumnya? Mengapa? Itu sesuatu yang bagus. Tidak ada kekurangan orang yang mau memberikan pendapat mereka. Jika Anda hanya menanggung pengorbanan kecil, Anda tidak akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Dia dari Asosiasi Bela Diri 9 benua. Setiap orang harus tahu apa arti organisasi dengan 9 benua di namanya, bukan? Mereka menandakan ahli terkuat di 9 benua. Kalian mungkin berpikir bahwa saya kuat, tapi saya tidak percaya diri untuk menang melawan dia sama sekali. Dia ingin melimpahkan kesalahan kepada kami lebih awal, mengalihkan perhatian semua orang. Mengapa saya menghancurkan kepala Golden Primordial Bears? Itu karena saya ingin menghancurkan binatang iblis di dalam. Itu karena binatang iblis di dalam adalah miliknya, tapi itu bukan binatang pembunuh naga. King Sui berkata dengan sangat serius. Itu benar, orang-orang dari Asosiasi Bela Diri 9 benua sangat kuat. Jika dia ingin melimpahkan kesalahan kepada orang lain, dia harus melakukannya kepada orang yang kuat. Target yang dia temukan tidaklah buruk. Seseorang juga ikut campur. Tepat sekali. Orang dari 9 benua Asosiasi Bela Diri ini menyimpan niat jahat. Jangan tertipu oleh tipuannya. Kisah King Sui sangat kabur tetapi masih memiliki beberapa dasar. Apa yang dia katakan adalah hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Itu tidak seperti cerita yang diberikan oleh pria dari Asosiasi Bela Diri 9 benua yang tidak percaya kebenarannya. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui dan melihat reaksi dari orang-orang di sekitar mereka, dia ingin muntah darah. King Sui terlalu lihai. Kapan pria ini pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya? King Sui bahkan lebih tidak tahu malu darinya, bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia berbohong. Dia merasa bahwa dia telah menemukan jodohnya. Semuanya hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Dia pasti memiliki tengkorak Golden Primordial Bear di tubuhnya. Teriak pria lain. Teriakan ini membuat pria dari Asosiasi Bela Diri 9 benua panik dan dia dengan cepat menjelaskan, jangan dengarkan omong kosongnya. Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kita bekerja bersama, tapi binatang pembunuh naga itu miliknya. Saya melihat bahwa dia ingin menyimpan hal-hal baik untuk dirinya sendiri dan dengan demikian saya menghentikannya. Saya bersumpah bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran. Orang yang bekerja denganku berasal dari Dragon Slaying Force. Saya adalah bagian dari grup ini. Jadi, siapa kamu?
Saya juga dapat bersumpah bahwa saya tidak tahu siapa pria ini atau siapa namanya. Apa menurutmu aku akan bekerja dengannya jika kasusnya seperti ini? King Sui berkata dengan ekspresi serius. Pria dari Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua sangat marah sehingga dia merasa seperti muntah darah. Dia berteriak keras, "Aku juga tidak mengenalmu. Aku juga tidak tahu siapa namamu. Semuanya, kamu sudah mendengar apa yang dia katakan. Saya tidak pernah berbicara dengan orang asing, apalagi bekerja dengan mereka. Anda juga telah mengatakan bahwa Anda tidak mengenal saya, namun Anda mengklaim bahwa kita bekerja sama. Apa yang kamu rencanakan? Saya yakin semua orang tahu." King Sui berkata dengan marah. Kamu, pria dari Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua hampir menjadi gila. Menilai situasi ini, tidak ada yang akan percaya pada apa yang dia katakan saat ini. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Tengkorak Golden Primordial Bear sudah ada di tangan King Sui, dan dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya hari ini. Berpikir untuk melarikan diri meski sudah mendapatkan tengkoraknya. Tetaplah di sini. Pada saat itu, banteng emas surgawi menyerbu ke arah pria itu. Banyak binatang iblis lainnya bergabung juga. King Sui menyerbu juga, melakukan gerakan secara rahasia, merusak cukup banyak saluran meridian orang ini. Pria itu akan baik-baik saja dalam jangka pendek, tetapi segalanya akan runtuh setelah 1 bulan. Dia akan kehilangan banyak kultivasinya, dan semuanya akan berakhir baginya. King Sui tidak menentang pertempuran atau merebut sesuatu, tetapi dia hanya tidak menyukai orang ini. Dia licik dan menyalahkan dirinya bahkan dengan mengorbankan orang-orang dari Dragon Slaying Force. Tidak mungkin King Sui akan bersikap lunak pada orang seperti dia. Mungkin tidak terlalu menyakitkan untuk membunuhnya, jadi dia memutuskan untuk melumpuhkan sebagian besar kultivasinya. Pria itu hanya akan dapat menggunakan tingkat kekuatan Xiantian awal di masa depan. Ini akan menjadi pukulan besar baginya, dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan di Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua. King Sui memiliki cukup banyak hal baik dari Golden Primordial Bear. Dia juga mendapatkan sekitar 1% dari kulit dan dagingnya. Beruang primordial emas tingginya sekitar 5.000 meter dan potongan yang didapat King Sui berukuran panjang 50 meter dan lebar 10 meter. Ini sudah cukup. King Sui terus merasa tidak nyaman untuk tinggal dan dengan demikian berencana untuk melarikan diri dalam kekacauan. King Sui diam-diam bergerak pada pria dari Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua tetapi dengan terampil menggunakan kekuatannya untuk meniadakan bahaya untuk menghindari dia terbunuh di tempat. Jika pria itu terbunuh dan mereka tidak dapat menemukan tengkoraknya, mereka mungkin akan mengubah target menjadi dia. Dengan begitu banyak orang di sekitar, tidak mungkin King Sui bisa menangkis mereka. Meskipun pria itu berhasil melarikan diri, luka-lukanya tidak memungkinkan dia untuk kembali ke Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan King Sui. Baru setelah beberapa waktu, jenazahnya ditemukan di kota Kaoshan, semua barangnya dirampok darinya. Oleh karena itu, semua orang bingung siapa yang sangat beruntung mendapatkan tengkorak beruang primordial emas. Ini adalah sesuatu yang terjadi setengah bulan kemudian. King Sui pergi setelah meninggalkan tempat itu bersama yang lain. Adapun mengapa pria itu meninggal di dekat kota Kaoshan, King Sui juga tidak tahu. Setelah King Sui pergi, makam Golden Primordial Bear tetap terbuka selama seminggu. Beruang primordial emas besar telah dipotong, dan tidak ada yang tersisa darinya. Banyak orang pergi dengan senang hati karena pada dasarnya tidak banyak ahli yang tersisa menjelang akhir dan tidak ada konflik besar juga. Mereka semua menyambar kulit, daging, dan tulang beruang primordial emas. Semua ini adalah barang bagus dan sangat membantu kultivasi seseorang. King Sui juga tidak terlalu yakin tentang ini karena, pada saat ini, dia sudah tiba di sisi lain dari Gunung Iblis Kematian Utara. Dia pergi ke sana untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman tetapi malah menemui kejadian seperti itu. Sebelum King Sui pergi,
dia menyerahkan telapak tangan beruang ke Dragon Slaying Force. Telapak tangannya sangat besar dan cukup untuk makan kelompok dalam waktu yang lama. Mereka juga bisa membuat set senjata dan pelindung lengkap dari tulang. Ketika King Sui menyerahkannya kepada mereka, dia memberikan mereka sebuah sachet sutra interspatial. Selain telapak tangan, ada juga pil obat yang kualitasnya lumayan. Karena dia memiliki banyak akumulasi, dia memutuskan untuk menjalin hubungan persahabatan untuk menggunakannya sebagai hadiah. King Sui memberikannya kepada Gu Yaoyao. Wanita muda ini memiliki kekuatan misterius di tubuhnya dengan potensi yang tidak diketahui. Inilah mengapa dia memberikannya padanya. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya dan yang terpenting, King Sui mempercayai karakter wanita ini. Setelah berjalan sebentar, King Sui menemukan sebuah gua dan masuk. Tempat ini sangat sepi. Dia sudah tiba di zona berbahaya, dan dia ingin memilah-milah hal-hal yang dia dapatkan. Dia kemudian perlu membuat persiapan untuk pelatihannya. Gua itu dibuat secara alami dan saat King Sui masuk, rambutnya berdiri. Kemudian, dia melihat sekelompok cacing tikus korosi tulang menyerang keluar. King Sui berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak boleh berhubungan dengan mereka. Makhluk apa ini? Ketika bersentuhan dengan mereka, lapisan kulit seseorang akan dihilangkan bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Cacing tikus penghancur tulang berukuran sekitar 1 kaki dan memiliki kepala tikus tetapi tubuh cacing yang panjang. Mereka memiliki gigi tajam yang memiliki kemampuan korosif yang kuat, dan mereka suka menggerogoti tulang. Yang paling penting, ada lebih dari 100.000 dari mereka sekarang, dan ini bisa dihitung sebagai gelombang besar. Kemanapun mereka lewat, tempat itu akan benar-benar dibersihkan. King Sui hanya berada di level Martial Saint saat ini, dan karenanya dia juga sangat khawatir untuk menemui ini. Saat seseorang jatuh ke dalam segerombolan makhluk kecil yang menjijikkan ini, bahkan seorang Martial Saint akan mati dalam waktu singkat. Jumlah mereka terlalu banyak dan ciri mereka yang paling menarik adalah mereka bisa menempelkan diri pada tubuh seseorang dengan terampil menghindari serangan. Beberapa pembudidaya akan menyerang mereka dengan gila, tetapi karena makhluk-makhluk ini ada di tubuh mereka, mereka akan menimbulkan luka serius pada diri mereka sendiri saat mereka menyerang. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Banyak orang lebih suka bertempur hidup dan mati dengan binatang iblis yang kuat daripada ditangkap oleh cacing tikus korosi tulang. Hal-hal ini sangat cepat dan jika seseorang tidak cukup cepat, satu-satunya rute yang tersisa untuk mereka adalah kematian. Cacing tikus penghancur tulang sangat cepat, dan bahkan memiliki sepasang sayap kecil, seperti sayap kelelawar. Itu mampu terbang jarak pendek dan meningkatkan kecepatan larinya. Bajingan menjijikkan ini tidak kuat, tapi sangat jahat dan bisa merusak origin ki pejuang yang kuat. Ketika King Sui pertama kali dikejar, dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia tidak berani terbang agar dia tidak menarik makhluk yang lebih kuat. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam bahaya nyata. Untungnya, King Sui masih memiliki 9 langkah istana dan Windwise Willow, yang membantunya kehilangan bajingan itu dengan sedikit usaha. Itu masih gunung iblis kematian utara tempat dia ditekan. Jika tidak, cacing tikus korosi tulang itu tidak akan menjadi apa-apa. King Sui menemukan ruang terbuka kali ini. Melihat tidak ada apa-apa di sekitarnya, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia terlalu malas bahkan untuk mendirikan tendanya. Itu bisa menunggu sampai dia keluar dari alam. Ada sepotong besar daging primordial Golden Grizzly. Meskipun mentah, itu masih memiliki ki spiritual yang kuat dengan bau yang sangat harum. King Sui kelaparan dan mulai memasak sepotong cakar beruang. Coklat keemasan. King Sui menaburkan beberapa bumbu, garam, dan yang lainnya dan terus memanggangnya dengan lambat. Aromanya semakin kuat, seolah bisa mengisi keseluruhan alam Valet Jade Immortal. Cakar beruang dicari dan cakar primordial Gold Grizzly, terlebih lagi. Setelah beberapa saat, binatang King Sui mulai berkumpul. Laba-laba naganya,
Phoenix gelap, dan gajah naga bersisik emas semuanya dalam bentuk manusia dan tertarik oleh aromanya. King Sui menertawakan penampilan yang mereka miliki, dan mengambil sebotol anggur. Dia kemudian meletakkan selembar kain untuk diduduki semua orang. Ini bukan pertama kalinya jadi semua orang memiliki hubungan baik. Meskipun awalnya binatang buas, mereka juga cerdas. King Sui tidak memperlakukan mereka sebagai binatang buas, tetapi sebaliknya, dia memperlakukan mereka sebagai mitra, sebagai saudara. Karena laba-laba naga masih relatif muda, King Sui memperlakukannya lebih seperti seorang adik perempuan, atau bahkan sebagai anak perempuan. Binatang pembunuh naganya tidak bisa berubah bentuk, tapi masih tetap di dekatnya. Cakar beruang yang dimiliki King Sui besar, tetapi bajingan ini bisa makan banyak. Binatang pembunuh naga meletakkan sepotong tengkorak emas coklat di samping King Sui, sepotong murni tengkorak grizzly emas primordial. Lezat, seru laba-laba naga sambil menggerogoti dengan senang hati. Cakar beruang ini adalah salah satu hal terbaik yang pernah saya rasakan. Kita bisa mencoba makanan lain nanti, kata King Sui sambil melihat ke arah ayam ilahi kelas 9 dan roh babi gunung dan semacamnya, yang semuanya adalah harta makanan. Setelah King Sui selesai berbicara, dia mengambil sepotong tulang coklat keemasan dan memutar energi rohnya. Dia terkejut menemukan seluruh gunung tinggal di belakangnya, tepat 7 di antaranya. Dan itu belum semuanya. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa semuanya adalah emas dan hampir persis sama. Selain itu, setiap hunian memiliki siluet emas. Siluet ini sudah tidak asing lagi. Itu adalah primordial gold grizzlies. Tempat tinggal di gunung bisa mengolah binatang atau beberapa cerita perang yang diwariskan. King Sui tidak tahu apakah itu cerita primordial gold grizzly atau binatang buas. Itu seperti kaki ilahi macan putih di gua macan putih. Ini adalah teknik pertarungan kehidupan yang diwariskan dan mungkin bisa disebut teknik surgawi. 2 dari guanya berwarna emas, keduanya masing-masing milik binatang guntur dan binatang grizzly emas primordial. Yang tersisa adalah milik pedang terbang senjata ilahi, binatang pembunuh naga, Phoenix gelap, dan gajah naga bersisik emas serta laba-laba naga. Namun, ini baru permulaan. Yang lebih cocok akan menggantikan makhluk sebelumnya. Semuanya sementara kecuali binatang guntur, grizzly emas primordial, dan pedang terbang senjata ilahi. Sisanya akan digantikan oleh entitas kuat lain yang sesuai. Beberapa roh binatang lebih unik di mana dia tidak perlu menjadi binatang terkuat. Mengambil binatang guntur misalnya, itu adalah binatang tipe kontrol. Hari ini, itu bahkan lebih layak untuk gua emas karena hanya ada satu kemampuan yang bisa digunakan dari gua ini. Serangan petir valet. Serangan petir valet ini berbeda dari serangan petir valet binatang guntur, karena serangan-serangan binatang petir itu tidak tinggi. Kegunaan utamanya adalah untuk membuat lawan mati rasa dan pusing. Durasi stun dipengaruhi oleh kemampuan kedua belah pihak. Di sisi lain, binatang guntur di gua King Sui memiliki kekuatan menyerang yang hebat, serta kemampuan untuk membuat lawan pusing. Sekali lagi, durasi pusing tergantung kekuatan kedua belah pihak, namun frekuensinya berbeda. Cooldown Valet Lightning Strike di gua itu tidak lebih singkat dari waktu sesaat. King Sui kemudian melihat lagi ke gua primordial gold grizzly sebelum memikirkannya sebentar. Penampilan primordial gold grizzly yang sangat besar itu seperti yang asli. Tubuhnya yang kolosal dengan anggota tubuhnya yang kuat dan tebal, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar dari beruang saat ia mengaum ke arah langit. Daging memiliki kekuatan primordial bloodline. Dengan sepasang cakar yang menakutkan dan dada yang sangat besar itu, tidak banyak yang bisa melawannya. Kekuatan garis keturunan primordial adalah bahwa ia dapat menyerang keberadaan entitas apapun. Selanjutnya, itu bisa menyerap serangan apapun dan mengubahnya menjadi ki asalnya sendiri, menggunakan pertukaran pertempuran untuk bahan bakar itu sendiri. Primordial Gold Grizzly yang kejam hanya memiliki tubuhnya sendiri. Adapun kemampuan khususnya,
mereka saat ini tidak diketahui dan King Sui membutuhkan lebih banyak pencerahan. Bagian terpenting dari gua itu adalah menggunakannya untuk diri sendiri. Ide ini melintas di benak King Sui tetapi dia masih tidak bisa memprosesnya. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan memiliki beberapa kemajuan, tetapi saat ini masih tidak dapat memprosesnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia merasa seolah-olah dia bisa memikirkan solusi yang lebih baik di masa depan. Binatang pembunuh naga juga tumbuh lebih kuat. Garis keturunannya juga telah ditempa kembali. Sayangnya, buah iblis kuno telah digunakan di atasnya, jadi saat ini tidak ada cara untuk lebih meningkatkan garis keturunan dan kemampuannya. Untuk hati yang tersisa, King Sui tidak membiarkan binatang buas menggunakannya. Ini karena jika digunakan pada binatang seperti binatang pembunuh naga, itu akan sia-sia. Dia memutuskan untuk meletakkannya di baskom harta karun, termasuk pil esens origin jantung. Dia kemudian mulai melatih guanya yang baru muncul. Gold Cave Refinement digunakan sekali lagi. Ini membuat King Sui sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bisa melihat gua menjadi emas. Ini membuatnya sadar bahwa selama ada keberuntungan, semuanya bisa menjadi gua emas. Pelatihan gua emas kedua kali lebih akrab dan sukses. Tidak lama sampai pelatihan selesai dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Kali ini King Sui semakin mencerahkan dirinya sendiri. Langit gelap memungkinkannya untuk menenangkan diri. Memasuki kuburan primordial Gold Grizzly juga bisa dianggap sebagai pengalaman yang memungkinkannya mendapat sedikit manfaat dan meningkatkan kemampuannya juga. Sisa waktu digunakan untuk memperbaiki pil origin key. Pil origin key ini, secara alami, dibuat dari jantung primordial Gold Grizzly, pil dan darah origin key, serta tulang bubuknya. King Sui kemudian menambahkan musim semi kehidupan, bunga kehidupan, dan fisik kristal. King Sui telah menyempurnakan beberapa jenis pil origin key, tetapi bahan kali ini adalah jenis yang paling berharga, pasti layak disebut pil harta karun. Itu tidak kalah dengan pil surgawi yang khas. Itu adalah pil yang juga bisa mengubah garis keturunan dan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, pil origin key biasanya digunakan oleh binatang dan King Sui tidak berani mencobanya. Resep itu juga ditujukan untuk binatang buas. Untungnya, pil asal Ki Primordial Gold Grizzly cukup besar. Kekuatan yang dikandungnya juga cukup, memungkinkan King Sui untuk dapat memperbaiki beberapa pil origin Ki yang dapat dikonsumsi oleh manusia juga. Segera setelah itu, hampir waktunya untuk keluar. King Sui berkemas dan meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Selama waktu ini di alam, dia hanya makan daging primordial Gold Grizzly. Jenis daging ini sangat bergizi dan sangat bermanfaat bagi individu yang terlatih. Bahkan jika seseorang tidak berlatih, itu juga bisa meningkatkan fisiknya, juga membawa manfaat besar dalam prosesnya. Kekuatannya kembali normal di alam Valet Jade Immortal, tetapi tidak segera setelah itu, dia menderita penindasan hebat di daerah ini. Selama hukum surgawi di sini tetap tidak terputus, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menderita. King Sui secara acak memilih arah dan pergi. Karena dia ada di sini untuk berlatih, dia akan mengalami pelatihan yang keras dan melelahkan saat menghadapi bahaya, pertempuran, dan memahami kebenaran hidup berjalan di atas tali, membiarkan dirinya meledak dengan kekuatan kehidupan dan mengalami kelahiran kembali pada saat-saat tergelap. Tidak ada seorang kultivator yang dapat melewati tahap kultivasi tanpa menghadapi kesulitan dan temperamen. Banyak klan besar akan membiarkan murid-murid mereka menghadapi bahaya di bawah pengawasan mereka, campur tangan ketika tampaknya tidak dapat diatasi, semua tanpa memberi tahu para murid, mengakibatkan mereka menganggapnya sebagai keberuntungan. Ini dilakukan hanya jika itu benar-benar mengancam nyawa, dan hanya untuk junior terpenting di klan. Namun, kenyataannya adalah mereka yang menerima perlindungan tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Hanya sebagai tindakan pencegahan, strategi semacam ini digunakan oleh klan utama, hanya dengan sedikit variasi. Mereka yang menerima perlindungan adalah jenius tingkat 2,
dimaksudkan untuk menggantikan dan meneruskan warisan jika terjadi sesuatu pada jenius tertinggi. Sepanjang jalan King Sui, dia telah mengambil banyak jalan dan jalan pintas yang berkelok-kelok, mengalami pelatihan dan temperamen yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, semua langkah demi langkah saat dia berjalan di sepanjang jalan. Meskipun dia tidak memiliki guru sejati, banyak orang yang telah memberinya bimbingan sepanjang jalan. Pikirannya terputus-putus di tengah lamunannya, saat dia secara refleks mengirim sebuah benda terbang dengan telapak tangannya. Dengan suara puff yang keluar, sepertinya ada sesuatu yang dihancurkan. King Sui baru saja menghancurkan sebuah apel. Dia tanpa sadar berjalan ke tepi hutan, karena pelaku di balik apel itu mengejutkan King Sui. Kera berlengan panjang, itu memiliki tubuh besar yang tingginya 3 meter dengan lengannya 2 kali panjangnya. King Sui belum pernah melihat spesimen sebesar itu dengan rambut putih saljunya yang indah dan mata yang sangat cerah dan jernih. Itu memandang King Sui dan memamerkan taringnya dengan mengancam. Ini adalah hutan raksasa. Meskipun itu seperti hutan buah, sejujurnya itu lebih seperti hutan. Karena King Sui tidak dapat melihat kemiripan akhir ke segala arah, seolah-olah dia melihat akhir yang menghadap ke arah lain. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa ini hanyalah hutan yang tumbuh. Setelah diperiksa lebih lanjut, monyet tampaknya menjadi populasi yang padat di daerah tersebut, baik dari segi spesies yang bervariasi maupun jumlah sebenarnya. Hanya dalam satu area, King Sui dapat melihat hingga 10.000 dari mereka, dengan beberapa di antaranya adalah pemimpin yang sangat kuat. Ada banyak buah berbeda dengan warna yang sama bervariasi, masing-masing mengeluarkan cahaya pijar di bawah sinar matahari. Pohon buah-buahan ini sudah sangat tua, karena bahkan 10 orang yang berkumpul bersama tidak dapat mengelilingi salah satunya. Mereka tampaknya memiliki beberapa ki spiritual, meskipun secara individu tidak signifikan. Akumulasi ki hutan sangat mengejutkan. Saat King Sui dalam keadaan linglung, kera putih berlengan panjang melemparkan apel lagi padanya. Dengan kekuatan lengannya, apel seukuran kepala manusia itu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Monyet-monyet ini sedikit peka, tetapi masih mustahil untuk berkomunikasi dengan mereka. Meskipun King Sui ingin pergi tanpa menyakiti mereka, dia tiba-tiba terdorong untuk mendapatkan buah untuk memfermentasi anggur karena ini adalah buah terbaik yang pernah dia lihat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.